perkara mana sih? Nah itu bukan Tuamu hadis. sebelum mudamu gitu. Itu bukan. Oh, bukan. Tapi ada itu ininya ya. Hadisnya. Terus? Direkam lah. Tak apa-apa. Hah? Tak apa-apa. Aja direkam lah. Ini apa? Sini. Isin. Lebih kresek. Hah? Terus? Lanjut. Lera. Hilang aku. Ura lah Iya, hilang. maksudnya sing Enggak kamu ya. kamu pegang itu kan Oh iya. apa mudamu sebelum tuamu jadi itu. Oh iya. Jane lek arep di-searching mare Terus gue lah apa poin gue lah. rada-radaan ganggu HP itu. beda. Poinnya itulah. Makanya ini kepercayaanku tak pegang. Soalnya kemana fokus pegang. Satu, brother. Anu ya, yang kene Mas ini. Soalnya aku ngomongin yang kene. Dadi ora tak Wah, iya memang. Ini perbandingan agama. Pokoknya. Itu hati-hati. biar aku nggak melihat kamera. Nah ini kan Iya kan orang wawancara kan nggak boleh lihat kamera, lihat ke yang lain kan. iya. Jadi ra fokus. Aku tak neng kono ya. Ya ngono. Piye nggih? Itu Jenis aku minta waktu sebentar ya, buat searching itu. aku tak ngombe. Iya, biar maksudnya Nggak Nggak salah, tersangka nggak gitu. nggak salah Maka- maksud gitu kan gitu. Oh, man kadzdzaba alayya muta'addidan falyatabawa maq'adahu. Wes, Metu tadi. barang siapa yang berbicara tentangku, berbohong tentangku, maka disiapkan api neraka. Tidak. Iya, terus bahas neraka 2 kali lah, mau Oke, itu saya- neraka. Aku tak Kaki seorang hamba sampai di sini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dan nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Tirmizi. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau diminta pertanggungjawaban tentang pertama umurnya kemana dihabiskan, kedua tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkan, ketiga tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan, makanya tentang harta, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Yang paling aku was-was itu adalah masa muda karena itu yang paling terdekat. Ya. Yang kita sekarang atau Ya maksudnya dari kecil masa kita yang pertama tentang umurnya buat apa, yang kedua ilmunya buat apa, yang ketiga tentang hartanya, terus tubuhnya. Maksudnya tubuh kan finalnya kan, maksudnya tua misalnya. Tentang harta, masa anak kecil wis kerja kan ora ya. Yang paling terdekat kan tentang masa muda buat apa, kemudian runtut lagi tentang ilmunya. Kan yang kedua masa tentang mudanya nomor 2 tadi. pertama, Oh, masih pertama. iya. Oh, nomor pertama malah. Sampai dia ditanya pertama tentang umurnya kemana dihabiskan. Oh, umurnya itu maksudnya itu muda maksudmu. Apa ini ya? Aku kok di sini sing tak ingatku masa muda sih. Tapi kok ini tapi tetap umur lah ya. Iya, umur Tapi kan. oh iya mungkin tafsiranku ini masa produktif. Nah, itu. Mungkin ya tafsiranku dulu tuh kayak gitu. Sehingga tak Bilang muda. iyo. Ya bisa juga umur kan. Nah, kemudian setelah itu ilmunya. Kan bisa jadi setelah masa produktif Baru dapat oke, ilmu, pengalaman dapat mentok ya oke, baru ilmu, punya untuk ilmu diamalkan. ya yang Terus ketiga dia punya harta, nah punya tentang uang. harta. mungkin bayangnya wis mapan apa nggak tahu gimana, terus punya penghasilan ilmu, punya gini, penghasilan. punya anak gini untuk apa gitu. Terus yang terakhir? Ini tentang tubuhnya untuk apa digunakan, mungkin aku nggak bisa menafsirkan. Ya nggak bisa ngandeng-ngandeng lah kalau hadis. Soalnya apa mungkin hikmah yang tak ambil, jadi nggak perlu diimani karena itu bukan tafsir. Lek hikmah yang tak ambil ya mungkin bagiku tubuhku maksudnya ya ketika tua ini wis apa ini. Oh. Tapi yang tak teken tak istilahnya Jadi tek gitu. Itu patokanku pertama masa muda. Karena masa muda produktif itu apa jenis mesti ya entek dan akan ditanya. Jadi umur
ya 15 sampai 30 lah. Lek aku sambungin dalam konsep biologi itu indah. Pokoknya umur 30 itu manusia udah mudun lah dalam sisi IQ. semuanya, ya IQ terus hormon-hormon semuanya itu pokoknya manusia udah mulai turun lah gitu. Tapi lebih konkret bisa tak jabarnya cuman singkatnya gitu. Nah intinya di umur 15 sampai 30 maksimal 30 itu untuk minimal istilahnya gini, kalau seandainya ngopi itu nggak terlalu penting maka aku akan tinggalkan sampai sedetail itu loh. Saya mewas-was tentang itu. Ya kecuali kalau ngopi kita udah umur 50 60 mungkin agak bisa ikut gitu kan. Ya soalnya kan kan maksudnya yang aku tekankan di umur tadi. umur tadi. Soalnya itu berbahaya gitu. Lah ada terlena sedikit itu akan tetap akan ditanya. Maksudnya gue ini meluang apa jenis? Lek kuingke kan si kuingke kan si apa? Bojali kan hadis ya. Hadis. Ini kan 40. ya maksudnya Sampai tenanan kan akan di ini ngati-ngati istilah gitu. Hati-hatinya Nah maksudnya ya aku ya kritis terhadap masa muda. Jadi nggak ya bahaya gitu. Menurutku bahaya. Nek pemain daerah kritis terhadap tindakan kita gitu. Apa yang kita lakukan gitu loh. Itu yang aku ambil dari situ tak sambungin ke sini. Iya. Itu. Nyambung tadi. Soalnya di sini tuh tadi dia kalau bilang Aku kon komen panjang ya. Iya, Bang. Jan. Terima kasih. saya di sini tuh Rasulullah bersabda Lek loh. ora dipancing ya. Nih Rasulullah bersabda. Mas, oh Rasulullah bersabda kayak dari Rasul gitu. iya berarti ya. Berarti 40. Berarti mentok 3 bulan mungkin agak ini. Berarti mentoknya 40. Kan menurun berarti. Iya. 40 ini harus kayak maksimal gitu ya maksudnya. Iya. Maksimal Itu. kayak sidang itu pengalaman tuh sudah inilah. Jadi 40 itu udah menetap di suatu tempat yang dia udah enggak kemana-mana lagi. Iya. Mungkin apa gitu kali ya. Iya, sudah stabil ya. Sebelum 40 kalau mau kemana-mana terserah. Lagi masih 20 kan mau keliling-keliling. Nah sekarang Iya. kita tanya nih. Gimana enggak? Angka kan sing nongkon komen sampean Man. Kira-kira cukup ra ini. Aku kan nambahi ya. Siap, bagus. Kalau aku Iya. mau kasih tambahan sedikit Hmm. terkait masa muda ya. Karena gini muda ya, kan? Ya. Masih muda kan? Mudah lah. Bagaimana Kan sebelum 40. Sebelum 40 membuktikan bahwa kalian masih pemuda ya? Iya. Siap. Kalian apa kita? Kita, kami, Oh. nahnu, Terus Ya, wes. nahnu ya wes. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih muda berarti wilayah imajinasi, wilayah solusi itu kan diri sendiri yang tahu, ya kan? Bahkan orang lain tidak tahu. Terus akhirnya ketika masa muda ini menjadi prioritas utama dalam perspektif agung, untuk apa digunakan, untuk apa diamalkan, untuk apa diberikan, yang jelas semuanya ada hasil kan. Ada sebuah manifestasi wujud, ada manifestasi apa ya istilah kata, tidak mungkin Allah memberikan kita kekuatan, tenaga, energi yang di situ sia-sia. Bahkan nafas yang terhembus keluar masuk set ini kan rokok. itu ya nafas gitu, Iya. tidak terlihat tapi kan ada tuh. Bahkan ketika kita tidur nafas pun masih satset kan ngono. Kita tidak tahu warna nafas itu sendiri, tapi kita tahu bahwa nafas itu adalah manifestasi dari kekuatan energi Allah. Iya, Bro. Ya wes, Oh wis. wes. Oh iya. Ngono ta. Oke. Iya. Jadi muter nahi. Muter. Ya. Kaya oyo-oyo kayak main oyo-oyo muter. Atmosferin. Oh iya, aku ini apa jenis? Yes, tapi yes iyalah. Iya, Bro. Iya, Bro. Ya, Pak. Masa muda dimaksimalkan untuk itu tadi maksudku. Mengolah segala Oh apapun. iya. Gitu kan. Termasuk mengolah pupuk ya.
Iya. Pupuk organik ya. Iya. Iya. Dulu Hah? nang tanggapan dia kok tambahin Oh, aku tambah ya. Menurutku kembali ke ini Mas, yang dulu tuh pernah aku tulis ya Mas. Setiap orang itu, aku dulu pernah nulis di kamus tulisan ini. Apa gini ceritanya kan gini. Aku kan ketika ngambil ijazah itu kan terlambat tuh, pengabdian Lampung lah. habis awal berarti. Iya gitu lah. Dimana mereka itu udah kuliah sama bapak, aku bingung dewi. Akhirnya aku ketemu Batara, ya wong ya bingung. Iya bla bla bla, akhirnya yes bismillah jajal. Nah intinya aku yang Kediri belajar bahasa 2 minggu itu, terus aku beli kamus pertama bahasa Jerman, terus aku tulis di situ apa jenis setiap orang itu punya jalannya masing-masing, dan jangan sampai kita itu berjalan di atas skenario orang lain. Maksudnya dari sing aku ya sing mesti itu tak pegang banget, karena lek ora aku megang itu aku nggak konstan nggak stabil. Iya, soalnya aku ndelok alumni kita, maksudnya di angkatan kita itu kan wis mencar kabeh, wis ini wis jelas lah Mas. Sampean di uni di Ngontor ya. Ngontor 3. Pokoknya wis bayanganku iki kabeh iki wis jelas. Kayak aku salah satu sing orang genah. Nah, dengan satu itu aku tak pegang, setiap orang mempunyai takdir masing-masing. Intinya kayak gitu. Nggak mungkin lah aku ngikuti kue. Pokoknya aku langsung yang Gontor, terus aku pengen ngabdi yang Gontor tiba bisa saja aku gagal gitu. Intinya maksudnya setiap orang punya jalan, dan ya wis, maksudnya jalanmu seperti itu, jalanku kayak gini, ya takdiri seperti itu, bla bla bla. Nah maksudnya gini ya kembali ke tadi kan, masa muda tadi kan, maksudnya ke fokus ke yang aku yakini bismillah itu benar, maksudnya insya Allah ya aku jalani tanpa beban, tanpa pertimbangan banyak. Enggak, pokoknya kita itu dewi punya jalan gitu loh. Jangan sampai aku pokoknya pengen jadi kayak bapakmu naib. Padahal itu bukan jalanku gitu loh. Aku maksa dewi, padahal takdirku ora yang kono. Maksudnya kembali ke pupuk tadi kan. Kembalinya pupuk ya. Iya, biodiversitas kan. Iya. Lah aku kan ora iso ngolah pupuk kan gak iso. Nah itu kan pakarmu sih. Ya sampai ya aku ya nggak akan aku maksudnya iya, soalnya aku nggak bisa. Dan aku juga nggak akan ya seperti kamu gitu, nggak akan bisa. Nah maksudnya kita mempunyai diversitas tadi kan, sehingga tapi dasarnya ya menurutku kita menjalani hidup, cuman kita kan dikasih beda, maksudnya ada pedoman, maksudnya cara buat hidup gitu kan. Maksudnya alhamdulillah kita dengan agama itu dikasih, alhamdulillah kok benar gitu. Yang teruji lah, salah satu buku yang teruji gitu. Bukan buku, mereka menyebut buku atau kitab suci nggak tahu. Yang penting kebenarannya udah teruji gitu lah. Nah itu kan membuktikan bahwa jangan ragu ke situ gitu, untuk maksudnya kehidupan kita terdasarkan oleh itu, bukan maksudnya kita menjalani hidup tanpa itu. Nah, kan kalau tanpa itu akhirnya yo melincah-melincah maksudnya gitu. Menggak-menggok. Iya, jadi nggak jelas. Akhirnya depresi kayak mayoritas yang nggak beragama akhirnya bunuh diri gitulah. Ya itu sebenarnya biodiversitas didasarkan oleh sebuah pondasi yang kuat. Iya. Pondasi ya. Ngomongin pondasi. Ya ini berkene rono. Oke, ya ini kita tutup dulu ya, kita tutup ya. Tambah iki lho iki. Ini ngomong biodiversitas loh.
saya mendapatkan satu buku yang di situ tentang filsafat, humanisme, terus berbicara tentang PMII hari ini, HMI hari ini, partai-partai hari ini. Semuanya kayaknya kembali kepada ranah sebuah alam, karena alam tidak pernah berdusta. Artinya ketika kita tanam benih, maka akan wujud tumbuhan. Setelah tumbuhan akan wujud daun, ranting, bunga, buah, terus dimakan. Ketika dimakan manusia, masuk perut, sampai kita mengeluarkan kotoran, jebrot ya toh. Terus kan ning jamban kae toh, kuning-kuning itu, mlebu neh toh. Dan ternyata ketika kotoran kita masuk ke dalam, itu kan menjadi energi untuk pupuk-pupuk yang ada di dalam. Ketika tanah itu tercampur dengan, ngapunten, kalau bahasa Arabnya apa? Tai itu. Apa dah? Nyanyi iki apa bahasa Arab iki? Ya wasae lah, Wasail. wasae, kotoran aja kotoran. Tai itu apa ya? Terus Itu kan diolah jadi gas. Nah, ketika masuk ke tanah, tanah akan menjadi NPK, nitrogen, fosfor, kalium, fosfat, ya kan? Nah, otomatis tanaman-tanaman di sekitarnya akan merasakan dari itu tadi. Jadi apa yang kita makan, yang kita masukkan, yang kita keluarkan, diproses oleh tanah, mewujudkan sebuah itu tadi. terus hubungannya humanisme sama Biodiversitas akhirnya menimbulkan sebuah jaringan. Karena ketika tumbuh akan disinari ultraviolet, matahari jebret ya kan. Kemudian mekarlah dia tumbuhan itu, disedot oleh kupu-kupu, ada jentrung, ada apalagi burung dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya biodiversitas lagi, muter lagi dia kayak orang Siklus. tawaf gitu, siklus ya. Dan akhirnya tidak akan habis ini terus seperti itu. Saya kira aku menambahi pelajaran antum biologi di UIN mana? UAD. Situ. UAD itu tentang biodiversitas. Sing tak rasane di sini. Selama aku selama ini nanam tele, nanam padi, terus sembarang lah tak rasanya kok ngono akhirnya mubeng. Ya hasilnya wallahu a'lam bisawab. Bisa dirasakan, bisa dinikmati, bisa dan lain sebagainya. Jadi kok bahas humanisme PMI itu apa hubungannya tadi filsafat? Oh iya. Tak kembalikan lagi ya. Ini ditutup bisa apa ada sangkutannya enggak tentang hadis tadi? Yang umur itu loh soalnya. Iya, oh malah sumur toh. Iya kan tadi pesannya di situ. Ini mau ditutup langsung di Apa nyambung gitu loh. Tak sambungnya biodiversitas dengan dehumanisasi ya. Ini masuk ke sini enggak? Umur Masuk, ini? masuk. Oh, umur. Iya. Kalau Rasulullah SAW dalam hadis itu kan sahih hadisnya. Mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik, orang yang akan dipanjangkan umurnya oleh Allah adalah orang-orang yang rajin bersilaturahmi dan berbuat baik. Betul kan? Loh, akhirnya di sini ada benturan energi. Ketika hari ini manusia sudah punya handphone, ada TV, ada siaran dan sebagainya, itu kan informasi dari sosial media. Namanya sosial media kan yang seharusnya kita bertemu tatap muka, tapi lewat, sekarang digantikan handphone. Kan mengurangi ini akhirnya. Seakan-akan handphone itu kayak hanya sebuah sarana saja. Ketika kita harusnya ketemu orang langsung door to door, hari ini dengan handphone kita kayaknya terhalangi untuk ketemu langsung. Nah, inilah yang dinamakan kemerosotan moral di Indonesia, di Nusantara ini, karena itu tadi handphone itu tadi. Iya kan? Kurangnya pengejawantahan kita bertemu langsung tatap muka. Karena kalau langsung tatap muka kan ketemu visionernya tadi. Sehingga
ketika waktu muda kita habiskan untuk silaturahmi, untuk berguru kepada alam, untuk melihat alam, menyaksikan alam, merasakan alam, kita akan merasakan sensasinya sendiri betapa murahnya Sang Maha Pencipta itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak bisa mencintai penciptanya dan menyukai yang diciptakan dalam waktu yang sama. Iya kan? Kemudian aku mencintai dai ya kan gak iso langsung. Aku mencintai bu ini dai sing lahir nih wis apa? Bumu ta. Lah iya. Aku gak iso mencintai sampean. Tapi aku harus mencintai bumu dulu. Mencintai dalam artian mengakui bahwa sama itu anaknya Bu Inul. Ngono ibaratnya. Fik ya? Iya. Oke, sudah biodiversitas balik ning dehumanisasi, humanis. Iya. Oke, monggo Mas Dai. Ya, kita tutup aja dulu. Lah, Untuk bukunya ini baru kita lanjut yang lain. lah gue ngomen lho. Ini ditutup sih. Oh iya, di komen sih. Iya, Oh, gitu. komenan. Benar ditutup ya? Iya. Komen terus ingatkan pesannya titik ngono. Oh, Kok lali lho. Oh iya malah. Sing Iya. penting Cek. di post. Kan tadi kan bicara humanisasi dalam arti kan gara-gara teknologi human mangit jadi berjarak Human bahkan error istilahnya. jadi human error, jadi silaturahmi yang bisa tolak umruhu, yang bisa yuwasik rizquhu itu jadi hilang maksudnya gitu kan. Ya secara respon tinggal ya sebagaimana yang kemarin dari bilang kemarin tuh Pak, teknologi itu alat kan, alat, dan tadi juga dia bilang tadi sarana, ya kita tinggal kita mau jadi hambanya teknologi itu jadi gurunya teknologi gitu. Kalau kita jadi guru ya kita secara real kita memanfaatkan kayak tadi, gimana cara kita mengatur waktu biar bertemu dari isone malam, kue malam, aku malam, dan bantu teknologi kita bisa mengguri dia biar niat kita, visi kita itu bisa tercapai. Maksudku kan Di sini kumpul. dan kita harus jadi guru teknologi, jangan sampai jadi hamba teknologi kan diatur, maksudnya gitu. Maksudku situ. Itu responku tadi. Siap. Kita Terima harus kasih. jadi guru. Jadi tidak bisa menolak mentah-mentah. Ya jangan sampai kita digurui oleh teknologi. Ya sosial media. Kita harus percaya pada diri sendiri ya. Yakin ya. Ya kita percaya sama Allah lah. Syirik kita diri sendiri. Ya. Ya yakin percaya kepada Allah baru kita. Siap. Allah dulu lah baru Allah kita. is the one. Iya. Allah is number one ya. Siap. Lah, Soalnya Fir'aun tuh percaya diri sendiri loh kan. Masa Namrud barang aja. Fir'aun. Raja Fir'aun. Oh, Raja Saya Fir'aun. percaya pada diri saya sendiri. Allah dia tidak